Doi, kita sama dia juga nih. Sama Bewok juga, sama Untung juga. Di mana? Nah, enu. Yeay. Rupanya ada suara-suara manja di sini. Aduh, Agak grogi. Ada perempuan manis, Wangi, putih lagi putihnya. Dua Bukan level garis lagi. hipster ya. Kayak apa? Dua level lagi kayak apa? Putih susu. bisa bola. Jadi kita mau ngobrol ngalor ngidul lagi nih, bareng sama siapa? Bisa kenalin nggak ke Hai guys, nama gue Anita. Terus nggak ada yang mau nanya gue lagi nih? Terus sibuk apa? Statusnya apa? Gue sekarang sibuk di kerja dan sambil kuliah juga guys. Sibuk kerja, chat gua nggak pernah dibales. Caur pokoknya caur. Padahal online ya? Online. Kayak siapa tuh? Ya kamu lah. Siapa lagi sih emang? Ya ampun. Bisa. Oke. Ini jadi Gimana? kita ini sibuk kerja. Terus ada lagi kesibukan selain kerja? Kuliah. Wih, menarik. Kuliah di mana nih? Kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Aduh, kuliah di mana ya? Kuliah di Universitas 17 Agustus dan gue kerja di galangan kapal, punya perusahaan keluarga. Ambil jurusan apa nih kalau gue tahu? Political Economy Humanities. Sebenarnya kayak fisik pol sih ya. Cuma Gua agak-agak banyak makan tahu tempe jadi nggak ngerti itu bahasa-bahasa Kalau gitu. minggu kalau pagi lebih basically itu gue masuk ke dunia politik. Mungkin anak-anak milenial zaman sekarang bilangnya itu tuh kayak hubungan internasional. internasional, bukan hubungan itu ya. Iya, bukan dong. Itu beda jurusan lagi kayaknya Ya deh. bukan hubungan badan. Kalau hubungan internasional kelas pagi, hubungan badan kelas malam. Kelas malam. Beda. Iya. Bukan selimutan ya? Aduh. Bukan Lemes selimut tetangga gue. kan ya? Hah? Bukan. Gerah ya. Satu selimut berdua. Iya. Aduh. Keringetan nih. Politik ya, menarik juga di jurusan. Sangat. Kenapa kok lu bisa ngambil jurusan politik? Karena fashion gue suka kayak berbaur, mungkin kayak kayak komunikasi gitu mungkin ya, tapi gue lebih tepatnya itu gue pengen menambah wawasan gue di maksudnya kayak negara-negara gitu loh lah ya, bidang-bidang di negara gitu. Gue tuh suka banget sama kayak debat atau kayak gue pengen menerima ilmu politik gitu sih. Sebenarnya mungkin faktor dari keluarga juga mungkin ya. Wah, berarti lu harus was-was lu kalau deket sama doi, diajakin debat Iya loh, sama keluarga gue. Ngalah gue. Karena gue juga punya visi misi untuk masa depan juga sih, untuk diri gue mungkin ya. Ya kamu masa depan aku, kamu tenang aja. Oke. Cuma matanya. Udah ada masa depan. Udah tergambar semuanya. Tenang aja. Udah tersusun dengan rapi banget ya. Iya. Sisi romantis dari seorang Untung yang humoris ya. Rencana Tuhan ada di mata kamu. Wow. Sedap. Mata kamu biru nih. Iya. Kayak Twilight ya. Kayak Air biru. Ya. Bening ya. 6.000. Mau galon sendiri. anjay. Oke, menarik. Politik tuh soalnya jarang nih cewek nyentuh hal-hal yang begitu kan. Kenapa? Maksudnya emang lu suka banget di dunia politik atau emang pengen lu jadi seorang politikus? Politikus. Sebenarnya Politikus. kalau untuk Apa tuh? masuk ke daerah politikus gitu mungkin gue kayak agak sedikit menantang sih ya, makanya gue suka sih, maksudnya kayak gue pengen, contoh nih ya cita-cita gue guys, gue pengen jadi duta besar. Tapi punya tokoh favorit dong itu? Ada sih sebenarnya. Banyak sih kalau lihat dari toko-toko favorit gitu, sebenarnya gue banyak. Kalau tokoh politik di Indonesia siapa? Gue lebih suka ke Ahok. Gila, itu dia keren banget. Dia berani banget, gue akuin. Dia tuh kayak punya value sama punya purpose-nya dia untuk negara Indonesia itu sebenarnya sangat besar. Mungkin dia terhalang karena gara-gara ya tahu lah ya paham lah ya, nggak usah gue sebut gitu. Kalian paham gitu. Menarik dari Suka sih. isi kepalanya Anita nih. Gimana? Seksi juga nih. Wow. Kepalanya ya?
bukan dari badan doang gitu ya. Ternyata kecantikan itu nggak hanya dari ukuran betul. BH atau di Wah. tapi ada di dalam isi kepala ternyata. Isi kepala dan isi Yang di dalam gelas nanti. isi hati. Oh, isi hati. Jangan negatif gitu. Terus lu kayak lu kerja, lu kuliah nih. Ribet gak sih? Sebenarnya pas awal-awalnya doang mungkin kayak kaget gitu loh. Gue tuh soalnya gue kuliah itu tuh setelah gue bekerja 1 tahun. Jadi biar ada pengalamannya untuk di dunia pekerjaan juga gue punya pengalaman dan mungkin nanti saat gue menginjak ke kuliah nanti itu gue punya pengalaman lainnya juga gitu loh. Jadi ya mungkin kalau dibilang ribet sih ya mungkin rumit ya, sedikit rumit ya karena membagi waktunya itu gue susah banget jujur pas awal-awal kayak misalkan gue lebih prioritasin kerjaan gue atau kuliah gue nih kan gue bingung ya. Jadi ya gue kayak harus menyampingkan pilihan salah satu dari kuliah atau kerja. Jadi gue lebih menyampingkan dunia kerja gue gitu. Terus biasanya yang lu lebih korbanin banyak tuh kerja apa kuliah sih? Oh kerja sih, lebih banyak ke kerja. Jadi lu ya. lebih intens Ya, untuk gue ke lebih intens pendidikan. ke pendidikan gitu. Pengorbanan kamu banyak buat aku. Banget kok, tenang Misalnya? aja. Walaupun kamu sibuk, aku tetap ngertiin. Tenang aja. Sayang. Gimana? Boleh dituang dulu kan. Iya kayaknya. Kita dapat sponsoran Dari teh kecup. Teh kecup. Boleh kecup nggak? Sayang. Agak asam dikit. Sayang boleh kecup. Tapi kok warnanya agak sedikit beda ya? Warna mas sama jangan bedain warna. Wow, jadi Kita beda warna tetap satu hati. satu Oh, hati. kalau satu gue peluk nih. Peluk virtual aja tuh ya. Buka kurung ya kan, tek tutup kurung. Nah, Iya. anjing itu emot zaman dulu Pak. BBM. Tai. Nih diantepkan dulu ya. Biar coba Mas Kentung. Mas kuntung. Iya kan Kayak- biar kayak lebih gimana lu gitu. kayaknya punya banyak pertanyaan nih buat kayaknya dari tadi lu mulai Gimana? rayu gitu. Gua merayu buat membuka jalan nih, siapa tahu di luar sana ada cowok-cowok yang mau pengen sama Nita ya kan, tapi jangan harap lah lu Wow, mau sama kenapa? Nita, ada gua sini. Wah, jadi harus melangkahi lu dulu gitu ya. Iya. Coba kalau boleh tahu nih Gimana? kriteria atau tipe cowok idaman lu, suami apa pacar gitu ya, kayak gimana sih bentukannya? Bentukannya kayak Modelannya. kayak lu aja deh Tung kayaknya. Kenapa? Enggak sih, kalau gua punya kriteria untuk jadi pasangan gua pun yang pertama gua pasti nyari orang yang sangat bertanggung jawab. Karena gini loh, bertanggung jawab itu bukan dari sisi cuma buat gue doang nih, cuma bukan buat gue kayak gue harus bertanggung jawab nih sama satu cewek. Jadi kan jatuhnya bucin ya. Bener gak sih? Jadi ya lo harus bertanggung jawabin diri lo dulu, baru lo bertanggung jawabin gue gitu. Dengerin tuh, jangan cuma bisa ngomong sayang aku bakal tanggung jawab. Jangan cuma bisa bikin doang lu. Wah, terus tanggung jawabnya dari mana gitu ya? Terus lepas tanggung jawab gitu. Lu bikin doang lu. Sialan lu emang Iya. cowok lu anjing. Itu sih zaman anak zaman sekarang. Makanya gitu, dong, guys. Liar banget. Liar banget gak sih Tung? Iya, gua kayaknya kalau punya anak cewek nanti gua pesantrenin kayak. Kagak, gua pesantrenin. Kenapa? Ini udah kacau ini. Gua masukin ke bela diri. Kenapa tuh biar apa? Biar bisa ngelawan. Yoi, banyak orang jahat soalnya. Hahaha. Selain tanggung jawab, gue punya kriteria yang pasti untuk masa depan gue dan anak gue pun nanti bakal terjamin. Bukan berarti gue materialistis Listis. banget ya, karena menurut gue perempuan itu wajar sih kalau materialistis karena kita hidup sesuai realitas aja, bener gak sih? Gak usah kayak lo, iya kayak kan kalau misalnya kalau gue lihat-lihat tuh ya kalau di Instagram atau gimana Media sosial banyak ini. banget tuh ya, banyak banget cowok-cowok yang nyindir tuh kalau misalkan cewek kayak cewek ini tuh kayaknya materialistis banget deh, gue kayaknya gue nggak bakal sanggup deh. Ya lo untuk mencapai itu ya lo harus benar-benar berjuang dulu biar lo tuh Gua setuju sih. benar Gua setuju sih, sepakat. benar Ngacang, banget. Ngacang. Dan gue sih maksudnya gue nggak terlalu kayak gimana sih ya, cuma kan tapi kan gue sebagai perempuan gue merasa kayak lo harus tanggung jawabin gue sepenuhnya dong, bener gak? Betul lah. Bener gak Jadi tuh? Jangan mau nikmatin doang lu. Tahu. lo yang main deket nih sama Anita nih, lo harus pinter cari uang, harus kerja keras lu, gila lu. Iya harus banget. Iya lu, Harus. bener. Jadi menurut gua itu yang memacu kita, memotivasi kita supaya kita Bener. lebih giat lagi, bener gak friend? Ya kan, botnya giat friend.
sampai sekarang aja nyari duit pagi siang malam sore apa segala macam lu senja lakonin tuh ya. gua lakonin. Buat apa? Buat makan gua lah. Buat makan lu gila dia. Egois dong. Ya kali gua kelaparan lu enak. Tenang. Gua dulu lah. Iya lah perut gue Kan gua bertanggung jawab sama diri gua. Benar. Sebelum gua membahagiakan orang lain kok membahagiakan diri sendiri. Benar. Jadi lu nggak kayak kaget gitu lah ya. Gua udah bahagia. Masa depan banget sih tuh. Basah tuh. Awas. Kaki dari tadi tekuk mulu panggilan. Power sempit. Anjir. Ngecrot kok aing. Minum. Terus Habis gimana lagi nih? ngebacot kan. Awas. Minum ya guys. Lu kayaknya awas. Gue kayak terlalu grogi deh, ada untung deh. Profesional. Desa peace ya. Bisa ya, bercanda kok. Bercanda. Tapi kalau Iya. Ini beneran enggak? bisa kok di madu di madu di apa tuh di susu di kecap Ya. Diolesin ya. Terus gimana nih? Lanjut. Kita nih orangnya ceria banget. Dia kita baru ketemu 2 kali nih. 2 kali Emang iya dong kali. 2 kali. Terus kapan sih satu? ngadi-ngadi lu Yang pertama podcast yang pertama ngomong yang lu bilang trap Gisel. Oh iya, I see. dia Gisel dari dia nih Gisel. Joket kan Gisel abis perpaduan antara Gisel dan Wika Salim Wow, mantap dong gue. iya Luar biasa guys. Bau-baunya anak-anak komplek. Wow. Coba cium dulu. Sapu apa sih? Bang. Aduh gue Ada nanti. ini serius nih, bener. Enakin lu aja. nggak ada yang dibuat-buat Aja. Selalu enak kok kalau sama mereka berdua. apalagi sama kamu Oh iya. Oke, next. Lu setuju gak sih kalau misalnya lu gue liat kayak lu ada ketertarikan nih sama cewek-cewek yang punya gambaran gitu, punya tato. Apa tuh? Punya tato gitu ya? Menurut tuh kalau kayak boleh nggak sih dikasih lihat gitu? Nggak boleh, jangan. Privacy guys. tapi lu sama cowok bertato suka nggak sih Gua sama cowok bertato itu jujur gua nggak suka. gua harus tato deh nggak apa-apa gua setrika tato gua Nggak, ini, wih, tatonya oke dulu. Gila. Tapi ini coba deh, ini apa yang digambar apa? ini bapak sama anak ini. Anaknya gokil bokapnya gokil Tapi jangan anak kita jangan kayak gini tapi ya. enggak dia jatuh sama Didik mabok dah lu Terus ini apa nih artinya? filosofi kupu-kupu gua selengker Wih deh, benderanya di mana-mana tuh. Ini apa nih? Kayaknya gue lihat Sisi kayak orang romantis gua. cipokan nih. sisi romantis gua Oh, lu orangnya romantis banget gitu lah ya. capu tahu kan capu Ada di mana? ada di leher Itu cupang mas. Oh, coba ya. neng nggak boleh Beta Apis kan lagi ngetren banget. Oke. Iya, entrepreneur soalnya keren banget. pada seneng nggak lu kalau dicapu Mampus lu, ya kan? Tapi nanti ketahuan dong. Yang penting jangan ada. kan masih ada koyo bisa nutupin Oh iya. Sama sarpas ya. ya Allah kamu kan Pengalaman banget gue kayaknya. Iya, gitu. Aduh gak kuat gue. Real story ya. The real story kayaknya deh. Coba penonton ada yang pernah gak sih? Pernah sih. Lu boleh bagiin pengalaman lu nanti ya di kolom komentar. nggak usah malu lah buat apa hidup ini ditutup Iya betul banget. yang di atas tahu semua aib lu bro Bener-bener. Ngapain sih malu-maluin? Udah apa ada. Ya terus lanjut guys. Lu orangnya ceria banget kan tadi. Lu sebenarnya nih tergolong cewek yang introvert atau extrovert sih? Tergantung situasi sih kalau gue ya. Nah, kalau yang nggak tahu extrovert introvert nanti ada. Ya searching aja nanti searching. Kalau gue tuh tergantung tempat dan situasi aja sih sebenarnya ya.
Kalau misalkan contoh kalau di dunia pekerjaan ya. Sorry. Ya ampun, baik banget. Aduh, udah lama nih gue jomblo nih, enggak digini. Pamit mau pulang. Gue keringetan soalnya. Nggak enak kalau. Gak enak banget ya. Aduh aku keringetan nih. Ya tadi lanjut. Coba. Dikit gitu. Leher aku nih. Leher aku. Mau. Lanjut ya. Iya, introvert. Tergantung situasi sama kondisi juga sih sebenarnya. Cara menempatkan diri gue ini lagi di mana nih gue ini sekarang nih. Kalau misalkan gue lagi di kantor, mungkin gue jadi orang yang introvert. Berarti bukan introvert gue ketutup banget nih. Contoh kalau misalkan gue ketemu sama pejabat-pejabat atau atasan ya. Atasan gue yang di atas banget gitu lah ya. Gue mungkin kayak gue boleh ekstrovert gue boleh, cuma mungkin gue agak sedikit tertutup karena mereka kan belum tentu dong menerima gue saat gue introvert. Maksudnya kayak gue ekstrovert banget, oh ya pak begini kan nggak mungkin. Jadi mungkin gue lebih ekstrovert ke teman-teman gue gitu, kayak ke teman-teman tongkrongan gue kah, atau kayak sahabat-sahabat lebih gue. ngocol, lebih gila lah ya. Lebih ngocol banget, gila parah. Close friend. Freak banget gue. Ya, jadi gue close friend gitu gak sih? Kan kalau Close friend bahasa banget ya nanti berarti. Tapi pencitraan kadang perlu juga. Iya betul banget, pencitraan itu betul banget, benar. Hidup nggak gimmick kayaknya Kurang asik ya. Jadi lo introvert ke beberapa situasi dan Situasi kondisi aja, lah ya. iya. Benar. Ini sebenarnya gue mau masuk ke pertanyaan yang agak lebih serius. Gimana? Aduh, gue kayak ngambil tisu Boleh, deh. boleh, ini boleh. deh. Boleh ya, gue ambil tisu ya. Ini diantarkan dulu ya. Gimana? Lu punya nggak sih? Aduh, gue nangis duluan kan. Gue mendengar suara lu kayak gitu ya, rasanya gue kayak gimana? Nah, ini biar bisa to be inspired juga kali ya mungkin buat teman-teman di luar sana. Jadi kayak ini sebenarnya motivasi juga sih. Oh ya. Punya nggak sih sebenarnya kayak satu momen di hidup lo nih yang emang benar-benar jadi satu titik balik gitu, kayak wah ini harga yang harus gue bayar mahal sih kalau emang Oh ya. lu pernah ngalamin gitu. Mungkin dari contoh pihak keluarga ya, kayak keluarga banget sih sebenarnya. Jadi Kalau emang ini privacy, Oh enggak apa-apa, gue suka bersharing tentang kayak gini sih sama teman-teman gue atau kayak orang-orang yang baru kenal gue, karena bukan gue men-showingkan diri gue siapa, tapi ini untuk pembelajaran orang-orang yang memang maksudnya kayak kita saling nguatin aja gitu loh satu sama lain gitu. Jujur kalau misalkan gue bisa diulang gitu ya dari masa lalu gue tuh pengen banget sih, maksudnya kayak gue pengen dapetin kasih sayang dari orang tua gue. Jadi gue maksudnya gini loh, gue nggak butuh nih harta orang-orang tua gue nih, gue nggak butuh harta nyokap gue, harta bokap gue, tapi yang gue butuh itu tuh maksudnya kayak waktu dari mereka. Mungkin gue tahu mereka sibuk atau mereka kayak gimana, gue jadi anak juga mungkin harus tahu diri lah ya gitu ya. Cuma gue tuh pengen banget, gue cuma pengen bilang sama kalian, saya material itu tuh maksudnya juga semuanya harus bisa dibeli sama material, uang segala macam gitu. Karena menurut gue kasih sayang itu tuh sangat penting banget sih. Ya gitu, jadi gue tuh pengen mengulangi itu kayak ya gue pengen aja dapetin kasih sayang sepenuhnya dari orang tua gue gitu. nah, selama ini itu kayak satu titik yang hilang. Benar, titik yang hilang yang gue tuh pengen nanti nih kalau misalkan gue punya anak nih, mungkin orang bilang mungkin kalau orang bilang itu ya kan gue kan nggak jauh dari pohonnya, benar ya, tapi gue seberusaha gue mungkin, gue punya value untuk anak-anak gue punya purpose untuk anak-anak gue nanti. Mereka nggak boleh mereka iya sayang, mereka nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain gitu loh. Ya. Gitu aja sih. Jadi kayak gue ya sebenarnya lu udah ada sampai saat ini sih gua rasa kalau lu udah bangga. Oh ya, Maksudnya lu bisa berdiri sendiri, lu bisa bener. sambil kuliah gitu bener. ya kan. Itu sebenarnya udah bangga lah. Gua yakin. Sangat bangga. Sampai Di saat usia ini. gue muda yang Wih. sekarang ya, usia gue baru 20 tahun guys. Masih jauh banget. lika-likunya ya kan. Benar banget. Perjalanannya. Jadi sebenarnya ini menarik sih. Jadi kayak segala sesuatu di dunia ini emang butuh money ya. Iya, memang betul. Tapi Lo munafik banget kalau lo Iya. bilang nggak lo butuh uang itu, lo munafik banget. Parah. Tapi uang nggak bisa Beli segalanya. termasuk salah satunya tadi waktu dari yang tadi. Jadi jangan kecil hati. Kalau kalian
saat ini sedang ada di bawah atau di mana? Di bawah, Semua di atas. ya atas bawah sama aja. Sama aja kok asik ya, tapi lebih asik di atas deh kayaknya. Iya, Kamu anjing. di atas bisa atur ritme. Aduh. Lu gerah ya? Iya jadi gerah nih gue nih, jadi panas gitu sih. Oke, menarik. Mungkin itu bisa jadi pencerahan buat teman-teman lah gitu. Nah, tapi saat lu lagi ngedrop gitu, lu punya gak sih kayak lingkaran pertemanan lu yang memang support lu? Oh jelas, banyak banget. Oh, ya. Tapi gue nggak pernah tahu mas kayak ya yang gue lihat sih ya dia baik gitu sama gue, maksudnya kayak dia selalu ada buat gue. Tapi kita nggak pernah tahu ya, namanya juga orang kan. Bisa sharing nggak tapi ke teman-temanan ini kalau pertemanan yang sehat menurut lu tuh kayak Oh iya, kalau menurut gue kalau pertemanan yang sehat itu tuh maksudnya kayak gini loh. Contoh kan kalau dari pengalaman gue itu misalkan lo berteman nih sama lo udah percayain satu orang pun yang jadi yang lo bilang sahabat lah ya istilahnya gitu kan. Ya kalau memang dia bener-bener sahabat itu ya dia nggak ngeumbar aib dari misalnya kayak dari sisi keluarga kah atau dari kepribadian lo kan. Terus kayak ya lo nggak boleh mengkambing hitamkan itu, jadi kayak apa ya, domba dalam selimut, apa itu namanya? Selimut. Ribet tetangga. Apa sih tadi? Satu selimut kita berdua. Bukan goblok. Bukan jengek, lo jangan kayak gitu. Musuh dalam selimut. Musuh dalam Nah, selimut. tuh. Iya kayak gitu. Kambing dalam selimut jauh banget sih, Pren. Adem banget. Gede banget ya. Aduh gue Dikarungin dong kambing. serius nih, gue lagi serius. Ya, oke. Maaf saya. Kayak gitu sih sebenarnya, kayak ya misalnya lo berteman pun ya udah real aja, padanya aja gitu loh. Maksudnya kayak nggak usah lah lo menjelek-menjelekan teman lo demi kefamousan lo gitu loh, ngerti gak? Demi menaikkan Iya, derajat lu ya. menaikkan derajat lo, padahal itu kan nggak guna kalau menurut gue ya. Popularity is for stupid people. Yes, that's right. If you have money. Itu apa? Ujai baby. Baby, Bem osas. Oke. Oke, gimana? Menarik ngomongin Gue pertemanan. nyaman sama tadi. untung. Ya Allah, mudah-mudahan jangan berantem gue pulang dari sini. Nah ini cuma bercanda kok ya, just kidding. Oke. Nggak diceramahin ya. Perang dunia. Perang dunia aja. Diteleponin sampai beberapa bulan. Kamar aja traktir. Iya. Terus kayak lo punya nggak sih kayak satu mood Gimana? booster? Wih, mood Mood booster. booster. Saat lo lagi down banget tuh lo biasanya ngapain sih kalau misalnya lo lagi wah kacau banget nih, overthinking parah gitu. Lo ngapain tuh? Gue biasa gue berdoa. Serius, gue bener-bener gue berdoa. Speechless sih gitu. Iya serius. Mungkin kalian melihat gue kayak si Anita ini apaan sih, kayak orang tuh kalau ngeliat gue jujur ya, dari mulut-mulut orang lain tuh kayak gue tuh kayak nggak punya masalah gitu, gue kayak selalu jadi kayak person happiness banget. Cuma gue di satu posisi saat gue ngedown, gue selalu berdoa sama Tuhan. Gue selalu minta sama Tuhan, gue selalu berdoa gini loh sama Tuhan loh. Tuhan, aman sih kayak Tuhan kasih gue, maksudnya kayak kasih gue pengampunan untuk orang-orang yang gak pernah suka sama gue. Tuhan teguhin hati gue, dan gue tuh pengen mengampuni mereka. Maksudnya gue kayak gini, kasih gue cinta lo ke gue saat gue nggak bisa mencintai nih sesama manusia nih, musuh-musuh gue gitu ya. Tuhan, maksudnya gue kayak give me forgive for person, jiwa besar ya. ya, untuk bisa For someone gitu. Ya gue kayak ya udah, gue kayak kalau misalnya gue gitu kayak ya udah adem aja, oke, it's let it go, kayak kita flow aja kayak gitu sih gitu. gue boleh Iya serius, boleh. karena percuma, maksudnya gue selalu misalnya kayak kalau misalnya orang-orang kan kayak kalau punya permasalahan itu dia selalu cari ke orang lain, maksudnya kayak tempat sandarannya dia nih. Tapi kalau bagi gue orang itu tuh maksudnya kayak nggak apa ya, Nggak it works banget ya gitu. nggak, bukannya bekerja nggak banget effort, gitu. dia bekerja mungkin saat gue sama dia itu kayak oh oke, ya udah hilang. Lu kayak Tapi lebih mesra kali ya dengan lu berdoa, hubungan lu dengan ya Tuhan benar lebih mesra banget, gitu. saat terbangun banget sih Lebih hubungannya. dipeluk kali ya? Iya benar saat dia kayak gue bener-bener udah kayak forgive banget, kayak gue udah kayak give up banget gitu ya, pasti gue selalu ngerasa oh Tuhan selalu ada di gue kayak gitu. Cinta kasihnya Tuhan itu tuh gue kayak wow banget sih. Dari kalau misalnya gue cerita nih dari perjalanan hidup gue, kayak dari gue kecil sampai gue dewasa sampai sekarang,
pertolongan Tuhan itu buat gue itu tuh nggak pernah terlambat. Sangat lebih dari cukup. Sangat lebih dari cukup. Mungkin diri kita sering kayak ngerasa kurang bersyukur gitu ya. Bener ya gak sih secara manusia. Tapi gimana sih caranya kita bersyukur itu tuh seperti apa? Mesti gitu. Bersyukur muka lu kayak gini tuh. Gue bersyukur aja loh. Yang penting punya pacar kan? Potongannya. Bersyukur makanya. Bersyukur. Gitu. Harus benar-benar dimulai dari yang kecil dulu, baru nanti Tuhan percayain hal yang besar ke dalam hidup lo gitu. Mungkin Tuhan belum ngasih apa yang lo mau sekarang. Karena tapi gini baru loh. sebagian kecilnya yang mesti dikasih. Dicicil. Iya benar. Sebenarnya nggak kayak gitu, sebenarnya terkadang rencana kita pun ini terkadang kenapa sih Tuhan nggak pernah ngizinin rencana apa yang kita buat? Karena sebelum kita hancur, maksudnya sebelum kita Tuhan ngancurin kita, Tuhan itu tuh udah ngehancurin rencana kita yang nggak baik buat kita loh, bener gak sih? Ya seperti itu. Itu guys. Jadi agak sedikit melo ya. Enggak. Ini apa ya? Kayak energi positif sih. Benar. Gokil. Kita dengan segala berserah dirinya. Iya betul. Jadi saat lu kacau kadang lu bingung mau lari kemana. Iya. Secara manusia ya, kalau manusia itu selalu mengecewakan, tapi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan kita guys. Benar. Di notice tuh. Di notice. Di balik sosok ceria ini ada banyak masalah. Banyak banget. Kalau menurut gue tuh orang yang selalu cerai itu tuh mungkin permasalahannya di beban, maksudnya di punggungnya tuh kayak nanggung beban yang sangat besar gitu. Oke. Gitu. Ini benar-benar pencerahan banget ini. Ya. Gua rasa teman-teman semoga bisa nangkep ya hari-hari yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari begitu kan. Benar-benar. Untuk pertanyaan terakhir dari gua nih, guys. Apa tuh Tung? Pesan-pesan lu buat anak-anak zaman sekarang nih, anak milenial. Pesan-pesan buat anak milenial, buat negara, buat apa kek? Ya. Itu apa sih? Atau yang pesan terakhir. Iya. Oke, jadi kalau menurut gue nih ya, untuk kalian ini terserah kalian mau maksudnya memandang dari sisi baik atau buruknya, terserah. Buat kalian itu gue tuh cuma pengen bilang kalian itu semuanya luar biasa. Kalian itu hebat, dari satu persatu kalian itu nggak ada yang manusia gagal gitu lah ya. Nggak ada. Gak ada yang reject loh ya. Ya nggak ada yang reject guys. Jadi kalian itu diciptakan itu mempunyai satu purpose and value yang sangat oke banget gitu lah ya. Kayak tergantung dari diri kalian aja sih memprosesnya itu seperti apa, dan pasti setiap orang itu punya prosesnya masing-masing untuk menuju keberhasilan. Jadi kalian itu nggak boleh mengecewakan, maksudnya kayak kalian nggak boleh ngerasa kecewa sama diri kalian apa yang sedang kalian alami gitu loh. Terus kayak ya mungkin ini setiap proses orang itu mempunyai proses beda-beda, bukan? Iya, Bener gak ada sih? yang cepet, ada Jam yang terbangnya lambat, beda-beda, gitu. bener gak sih? Jadi kalian nggak perlu merasa kayak oh anjir gue nggak berguna banget nih, nggak berguna banget buat orang tua kah, buat diri lo sendiri kah, atau kayak gimana. Tapi kalian itu hebat banget, bener, kalian itu hebat, kalian luar biasa. Terus mau ingin diproses dan selalu ingin belajar, intinya gitu dong. Intinya ya intisari. Anggurnya Dari segala inti. anggur merah. Rajanya Raja Wali. Oke, itu dia sekiranya ngobrol ngalor gitu kita hari ini. Thank you ya Nita. hari ini obrolan kita bermanfaat ya. Beda sama episode sebelumnya. Ala-ala healing, ala-ala healing. Apa tuh healing? Menyembuhkan. Healing for everyone. Oke. Yes. Jadi thank you banget buat lo yang udah nonton, jangan lupa Ya. di like, komen, And subscribe. dihujat gak juga sih? terserah lo. Iya, Selalu mau terserah. diapain kayak mau diapa-apain asal jangan diitu-ituin lah. Anu-anuin lah ya. Iya, jangan lah. Oke, sampai ketemu di Sampai ketemu aja lu. Orang-orang di sini pada penasaran. Instagram dong. Gue tahu nih Instagram lah. Iris kuping lagi Tahu. friend kalau di komen nih. Iya. Bang, Instagramnya yang waduh apa? Siapa? Boleh dong. Boleh kan? Boleh @anita_mylangkai. Jadi belakangnya itu pakai y ya, pakai y. Mylangkai pakai y belakangnya. Nanti kalau kamu My udah sama Langkai. aku, beda ganti gimana nama tuh? Instagram. Gimana? My Lovely. Iya. Boleh tuh. Iya. Ayo pulang kita gitu. Oke,
sampai di sini aja ya. Untung RS. Untung RS. Belakang. Jangan lupa di follow juga Nanirul, di subscribe lah apa. Nanti di fallback ke gue. oke follow jangan lupa jangan ya udah ya gue pamit undur diri. Gua pamit mau pulang. Gua mau ini dulu. Wow. Mau anu dulu ya gerah